Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus dalam dunia ini, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang menyatakan, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan
hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita satu di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan bimbingan, kami membutuhkan tuntunan Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau selamatkan, kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat hidup menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, sehingga semua orang bahkan dunia ini boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami dituntun dengan hikmat Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat 8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah
kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bencana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuh nyala darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya kepada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya kepada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lemaknya, ekornya, dan yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnya satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukkan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan, persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu percikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditapiskannya Harun pakaiannya
dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera untuk kita semua dan selalu saya menyapa Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, salam sehat dan sudah tentu kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop atau bacaan Alkitab kita pada hari ini merupakan satu bagian kisah atau mau menceritakan tentang penahbisan. Penahbisan seseorang, bahkan dikatakan dengan anak-anaknya. Penahbisan sebagai pelayan Tuhan. Penahbisan sebagai imam. Dalam hal ini Harun yang adalah saudara Musa bersama dan anak-anaknya dipilih dan ditabiskan sebagai imam bagi atau atas umat Israel. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penahbisan tersebut bukan asal-asalan atau ketika ditunjuk langsung ditabiskan, tidak. Tetapi penahbisan tersebut melalui proses yang boleh dikatakan begitu bertahap. Ada beberapa bagian yang harus diikuti oleh Harun dan anak-anaknya. Mungkin muncul pertanyaan, lalu mengapa harus melalui serangkaian proses? Kok jadinya ribet amat sih? Kenapa sih menyusahkan semuanya? Itu gampang saja ketika dipilih, ditabiskan, selesai. Namun tidak demikian. Dalam perjanjian lama atau sejak dahulu ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi seorang pelayan atau hamba abdinya atau seorang imam, pasti melalui proses. Dia harus mengkuduskan dirinya, jangankan dirinya, pakaian saja harus dikuduskan dulu sebelum melangkah melayani umat Tuhan. Segala sesuatunya harus disucikan, dikuduskan. Agar apa? Agar mereka Harun dan anak-anak ini memahami dengan baik dan benar akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai imam. Kembali tadi awal saya katakan, bukan asal-asalan. Bukan ya saya dipilih senang aja, ditabiskan selesai. Tapi bagaimana dengan sikap yang siap sedia, memahami benar ini tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Tugas dan tanggung jawab yang tidak gampang. Ada resiko. Ketika kita melalaikan tugas tanggung jawab panggilan Tuhan itu, maka ada resiko yang harus kita hadapi dan kita alami. Tidak mudah dan tidak gampang. Oleh sebab itu ada proses persiapan dengan matang ketika dipilih menjadi atau sebagai imam. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya juga bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai imam agar benar-benar layak kita memangku jabatan sebagai imam itu. Kembali tidak main-main, tidak asal-asalan. Bahkan Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa, saudara dari Harun, untuk melakukan rangkaian proses di dalam mempersiapkan Harun dan juga anak-anaknya. Nah, kalau kita seksama dengan melihat di dalam pembahasan kita yang hari ini cukup panjang, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Dan di sini bagaimana Musa harus bertindak sebagai imam untuk menabiskan Harun dan anak-anaknya juga
ambil bagian sebagai seorang imam. Dan proses penabisan tersebut berlangsung beberapa bagian atau beberapa tahap. Yang pertama sudah tentu atas kehendak Tuhan melalui perkataan-perkataan Tuhan kepada Musa. Kalau kita lihat ayat 1 sampai mungkin ayat yang ke-13. Ayat 1 katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian dan minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Jadi bukan hanya Harun dan anak-anak yang dipanggil, tetapi umat semua dipanggil untuk menyaksikan proses penabisan. Kembali tidak main-main, tidak asal-asalan ketika memangku satu jabatan sebagai pelayan abdi hamba atau imam Allah. Tapi serangkaian proses yang harus mereka lakukan. Dan bahkan bukan seseorang atau pribadi saja yang dikuduskan, yang harus suci. Akan tetapi semua pakaian khusus yang akan mereka pakai, pakaian efod, pakaian satu kebanggaan yang harus disarungkan, harus. Bahkan mesbah yang akan mereka pakai berdiri untuk melayani umat jemaatnya juga harus dikhususkan, agar benar-benar semua itu dapat menjalankan fungsi keimaman mereka, dikuduskan sebelum mereka menggunakan kewajiban atau tanggung jawab mereka sebagai imam di dalam mereka melayani. Yang pertama, kita bagaimana perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya. Jadi di dalam hal ini bukan keinginan Musa, mungkin juga bukan pribadi dari Harun dan anak-anak. Mungkin Harun dan anak-anak juga tidak mengetahui bahwa Tuhan sudah menghendaki agar Harun dan anak-anak ini dipilih untuk menjadi imam. Itu babak yang pertama, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh Musa. Yang kemudian kita lihat babak kedua tentang berbagai persembahan kurban. Di situ ada dikatakan persembahan kurban penghapus dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini mau mengingatkan akan kekurangan, akan kelemahan sebagai manusia yang berdosa, yang perlu diperdamaikan dulu dengan Allah sebelum melayani Allah dan umatnya. Karena mereka harus benar-benar melayani dengan penuh kerendahan hati dan kekudusan kepada Allah. Ada keretakan, ada iri hati, ada dendam, ada amarah, ada permusuhan, harus diselesaikan. Ini penting. Sehingga sebagai seorang imam pelayan pun, ketika mengambil jabatan sebagai imam dan pelayan, mereka juga harus hidup berdampingan dengan jemaat umat Tuhan yang tulus bersih, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, dendam dan lain sebagainya, plong. Dan Allah mau itu terjadi. Persembahan kurban penghapus dosa. Kemudian hal yang bagian berikutnya bahwa ada juga persembahan kurban bakaran, kalau kita lihat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Dan hal ini mau menandakan atau melambangkan penyerahan diri total kepada Allah sang empunya kehidupan, kepada sang kepala gereja yang memberikan wewenang jabatan keimaman atau abdi hamba pelayan Tuhan. Total, utuh kepada Allah. Artinya tidak main-main. Harus tunduk juga kepada segala kehendak-kehendak Allah, bukan keegoisan tersendiri. Kemudian hal yang ketiga tentang persembahan penahbisan. Kita lihat ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-30.
Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, serangkaian persiapan sebelum masuk ditabiskan. Kalau kita baca ayat 17 saja dikatakan, tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Benar-benar disucikan, dikuduskan. Dan pada bagian akhir ini Bapak Ibu, persembahan penabisan ini merupakan upacara puncak. Ada di situ dikatakan bagaimana Harun dan anak-anaknya menaruh tangan di atas kepala domba jantan serta menerima percikan minyak, urapan dan darah yang dilakukan oleh Musa. Jadi hal-hal yang dilakukan ini dikuduskan dulu, baru diletakkan kepada Musa, dipercikan Musa kepada Harun dan juga anak-anak Harun, agar kudus bagi pelayanan kepada Allah. Bukan main-main, bukan asal-asalan. Saya ingat dulu ketika menyelesaikan kuliah, kemudian harus melewati proses sebelum kami menjadi seorang pelayan firman dan sakramen di GPIB. Jubah putih yang harus kami kenakan, belum memakai stola. Kami dipersiapkan dengan matang, ada ujian dalam kelulusan itu atau tidak. Jadi bukan ketika selesai kuliah, selesai menjalankan masa vikariat, lalu langsung diteguhkan, enggak. Proses. Ada tes, evaluasi. Dan ketika dikatakan lulus, sebelum besok hari Minggu, hari Sabtu, kami harus persiapan dengan majelis sinode GPIB. 1-2 majelis sinode datang. Dan kemudian para mentor masa vikariat tahun pertama dan kedua hadir. Di dalam persiapan evaluasi terakhir besok mau diteguhkan. Karena apa? Persiapan khotbah sulung kami diperiksa. Jadi tidak asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Diperiksa. Kalau kurang valid, ditunda. Karena memang sungguh-sungguh mempersiapkan. Diperiksa dengan baik sesama. Oh ya, oke. Langsung dilaksanakan peneguhan. Jadi proses demi proses, tahap demi tahap yang harus dilakukan. Karena harus benar-benar mengimani, harus benar-benar memahami bagaimana harus menjadi seorang imam, pelayan, pemimpin dalam jemaat Tuhan. Tidak mudah menjadi imam, tidak mudah menjadi pelayan. Harus dipersiapkan segala sesuatunya. Baik diri pribadi, apa yang akan saya sandang sebagai status saya. Baik sebagai pendeta, diaken dan penatua. Bahkan pengurus ke-6 Pelkat pelayan PAPT yang baru terpilih. Ada proses kan? Ketika majelis dipilih ada proses, itu pembinaan. Tidak boro-boro langsung diteguhkan, enggak. Pengurus ke-6 Pelkat pelayan PAPT juga demikian. Ketika dipilih bukan boro-boro langsung diteguhkan, ada proses peneguhan. Ada proses kesiapan, mau tidak. Harus mengisi loyalitas, kesediaan atau tidak. Nah ini penting. Supaya apa yang kita sandang nanti tidak membawa sesuatu yang fatal. Tapi sungguh-sungguh. Karena ini nih berbicara tentang pelayanan. Resiko besar yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita menanggalkan ego, menanggalkan segala sesuatu di luar sana, kita masuk ini Tuhan.
Sehingga ada pujian, ini aku, utus aku. Wah, itu. Ini aku, ini saya Tuhan. Tuhan yang memilih. Kita juga ada keterpanggilan dalam hati pribadi kita masing-masing. Bukan ketika kita menjadi pelayan kita, oh teman saya dipilih, saya juga mau deh. Enggak. Tapi dari hati kita, ketika Tuhan panggil kita tergerak, ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita adalah imam yang Tuhan tunjuk dan pilih hadir di tengah-tengah dunia ini. Marilah menjadi imam, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, yang dapat mencitrakan kehidupan kita, kehadiran kita, lewat sikap, perilaku, dan tutur kata kita. Sehingga setiap orang yang senantiasa berada bersama dengan kita maupun di luar sana, bahkan dunia ini, mereka dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka melihat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai anak-anaknya yang benar-benar sudah dipilih, dikuduskan untuk melanjutkan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk persekutuan yang kembali Tuhan nyatakan bagi kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam ibadah di hari Minggu ini ya Tuhan Yesus. Baik kami yang beribadah di rumah maupun kami yang beribadah di gedung gereja. Biarlah kasih dan kuasa Allah senantiasa menyertai, membimbing, memberkati kehidupan kami. Terima kasih ketika kami senantiasa mendapatkan sapaan-sapaan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu menopang kami semua, sehingga kami mampu memahami akan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan bagi setiap kami yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan sebagai pelayan imam di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami senantiasa dapat mengoreksi diri kami masing-masing, agar kami sungguh tetap menjadi hormat kekudusan bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat yang sudah Tuhan berikan dan percayakan bagi kami, bahkan juga di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah kami melakukan pekerjaan. Demikian juga ketika kami harus berhadapan dengan orang lain dimanapun Tuhan menempatkan kami.
Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat setia, mengikut Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang kami kehendaki dalam kehidupan ini. Engkau berkati dan menopang kami semua ya Bapa. Terlebih terima kasih ketika proses pemilihan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan PAPT yang sudah berlangsung, bahkan melalui proses itu Tuhan, mereka diperhadapkan dengan pembinaan. Biar Tuhan Yesus lewat pembinaan yang boleh mereka alami menjadi bekal bagi kehidupan pelayanan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh dan semakin memahami keterpanggilan yang sudah Tuhan nyatakan dalam pribadi mereka masing-masing, agar mereka saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati jemaat GPB Peniel Pasuruan dalam kebersamaan kami tengah-tengah pelayanan yang ada. Kau memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Dan ketika mereka yang sakit, mereka yang papa, mereka yang lemah, mereka yang janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang lansia, bahkan mereka yang dalam proses pemulihan, Tuhan menolong memberkati anak-anak-Mu. Kami berdoa ketika mereka juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga masih terus mengharapkan dan mendambakan kehadiran buah cinta kasih mereka atau anak keturunan dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan kesabaran dan kerendahan hati, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Terlebih apapun yang menjadi jawaban Tuhan, mereka mensyukuri itu. Kami berdoa bagi mereka yang masih terus mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Mari Bapa Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan dan rencana mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun dan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Sepekan ke depan Tuhan juga memberkati sukacita dan syukur mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa dan mensyukuri setiap mereka yang masih terus Tuhan berikan kepercayaan dalam pekerjaan, mampukan mereka untuk bisa melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin. Hamba berdoa bagi diaken dan penatua yang ada di GPB Jemaat Peniel Pasuruan, juga yang selalu bagian di dalam ibadah pelayanan pada minggu hari ini, organis, PPO, tim multimedia, dan sistem Tuhan akan memberkati kami semua. Kami berdoa bagi karyawan kantor, kostor, penjaga malam, biar segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa, Engkau berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga di tengah-tengah masa pandemik ini ya Bapa, mereka tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, bahkan mereka tetap percaya bahwa segala sesuatu yang sedang bangsa negara Indonesia kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapa, Engkau tetap menopang kehidupan kami, tetap memberkati kami, pakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat menyenangkan hati Tuhan lewat karya layan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Kota Pasuruan juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan tetap memberikan keamanan, damai sejahtera, dan tetap berada pada satu situasi yang baik dan aman. Demikian juga kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, lebih juga fungsi dari Majelis Sinode GPIB, di dalam kami terus melakukan pelayanan, biar Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Para dokter medis yang ada, Engkau juga mampukan mereka, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan medis ini dengan baik dan benar. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami menyerahkan segala peran hidup kami dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa syukur kami dan pengharapan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-17a yang menyatakan, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Jemaat, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.